Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Porkelab TV. Saat ini kita akan membahas tentang manfaat, keistimewaan, dan mitos memelihara burung puter. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada para subscriber, para viewer yang telah membantu channel ini dengan cara subscribe, menonton, share, komen yang bagus-bagus. Semoga Anda sekalian, para pemirsa, diberikan kesehatan bagi yang sakit, diberikan solusi bagi yang punya masalah, kemudian juga diberikan kelancaran rezeki. Semoga keturunan Anda, para subscriber budiman, menjadi anak yang baik, soleh, dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Demikian balasan dari saya atas dukungan Anda terhadap channel Porkelab TV ini. Baik, kita mulai di pembahasan burung puter. Ini termasuk salah satu burung spesies merpati karena lebih mirip merpati. Ada lagi yang lebih kecil, yaitu burung perkutut. Ternyata mengapa orang-orang tua kita dulu, terutama di Jawa, itu banyak yang memelihara burung puter ini. Nah, ternyata banyak keistimewaan. Yang pertama, burung ini mudah sekali dipelihara. Jadi tidak ribet dan tahan cuaca, juga tahan penyakit. Makanannya pun jagung atau millet, pokoknya biji-bijian. Diberi makan itu saja sudah bisa hidup dan memberikan anggungannya kepada kita sebagai penghibur. Yang kedua, burung puter ini usianya panjang, bisa sampai 30 tahun kalau tak kena penyakit ya. Terus selanjutnya, menurut kitab Al-Kimari, burung puter ini bisa mengerami telur dari burung yang lain, terutama perkutut ya. Bisa juga mengerami telur merpati misalnya. Jadi kalau ada burung yang lain disuruh ngerami telur lain itu ndak mau atau ndak bisa. Kalau burung puter ini bisa. Kemudian juga ternyata burung puter itu suka berpuasa. Jadi seandainya ketelatan makanan atau minuman selama 2 hari, dia tidak akan game over ya, tetap hidup dan dalam keadaan bugar. Nah, di masa lalu burung puter ini dijadikan sebagai alarm atau jam alami, karena di waktu itu, waktu kuno nenek moyang kita ya, kan masih jarang ada orang yang punya jam. Nah, karena burung puter ini berbunyi atau manggung itu rutin, ada yang seperempat jam sekali atau 15 menit sekali, ada yang setengah jam sekali, ada yang 1 jam sekali. Saya sebenarnya tidak pernah memperhatikan, tapi beberapa tahun yang lalu tetangga saya ada yang punya digantung. Jadi kok saya teliti, hampir setiap malam itu setengah 2 atau jam 2 atau jam 1 pasti bunyi, dan hampir mirip, hampir persis waktunya itu. Kalau burung puter tetangga saya itu berbunyi malam hari, setiap kali saya tengok jam pasti setengah 2 pagi. Ternyata sangat akurat. Bisa juga kalau berbunyi malam hari di bukan waktu yang untuk berbunyi,
itu bisa jadi merupakan pertanda dari adanya bahaya seperti maling atau adanya makhluk-makhluk gaib yang hadir di sekitar rumah pemeliharanya. Saya juga pernah menyaksikan bahwa ada seseorang yang menyatroni rumah tetangga saya yang memelihara burung puter ini. Saat itu memang bunyi sambil gelobosan. Akhirnya saya telepon pemilik rumahnya. Kemudian kalau saya juga pernah banyak melihat banyak kiai-kiai di tempat saya itu yang memelihara burung puter ini. Bahkan saya pernah bertanya langsung kepada salah satu guru saya, seorang kiai, apakah burung puter ini ada sirinya? Beliau menjawab memang iya. Jadi burung puter ini ada rahasia atau sirinya. Konon menurut orang-orang tua dulu, mengapa disebut manuk puter atau burung puter? Karena orang yang memeliharanya insya Allah rezekinya akan muter atau berputar terus. Tentu saja itu berkat doa si burung puter ini. Kemudian juga salah satu pintu rezeki ya, karena burung ini kalau diperhatikan sering berpuasa, terus sering qiyamul lail ya. Kalau burung yang lain itu biasanya tidur malam hari. Kalau burung ini ndak, malah bunyi yang dalam bahasa mereka sebenarnya bertasbih itu. Kalau dalam bahasa kita emang kugeruk gitu. Jadi kalau dalam bahasa mereka ya bertasbih. Karena setiap binatang itu kalau tidak berbunyi atau bertasbih maka akan dicabut nyawanya. Nah, juga ketika kita perhatikan, ketika berbunyi bekur, kugeruk itu kan kayak orang sujud ya, kayak orang rukuk ya. Jadi kepala tubuhnya diangkat, kemudian kepalanya ditundukkan ke bawah, kayak orang mau sujud ya. Kalau seperti orang rukuk ya. Kemudian juga ini di alam liar, kalau yang tidak dipelihara, burung puter ini merupakan burung penebar biji, karena mereka ini makan biji. Jadi biji-bijian yang dimakannya itu kadang-kadang terjatuh saat dibawa terbang atau saat dimakan itu, akhirnya ketika terkena air atau air hujan maka bisa tumbuh di sana. Seandainya burung puter ini makan jagung terus jagungnya kok jatuh di tempat yang lembab atau saat musim hujan, maka otomatis jagung itu akan tumbuh nanti. Keistimewaan yang lain juga burung puter ini sangat produktif apabila dipelihara, diternak itu mudah sekali beranak pinak. Di zaman dulu burung puter ini konon hanya dipelihara oleh orang-orang dari strata sosial tertentu, karena zaman dulu tidak semua orang mampu memberi makan burung puter ini, karena kan jagung sama millet. Kalau burung-burung yang lain kan diberi makan dari belalang, jangkrik yang itu mencari di alam. Kalau zaman dulu jagung kan termasuk bahan makanan pokok. Kemudian kadang-kadang berbunyi di waktu-waktu tertentu saat ibadah. Dari segi kicauannya, burung puter ini termasuk sederhana tetapi sangat menenteramkan. Bahkan ada yang mengatakan atau mempercayai bahwa burung puter ini sebagai sarana penangkal santet. Sebenarnya bukan penangkal santet ya, sebagai tameng. Karena kalau ada santet yang menghantam rumah si pemeliharanya, maka yang pertama kali terkena adalah burung ini. Demikian diskusi kita tentang burung puter, di mana intinya adalah insya Allah orang yang melihara burung ini rezekinya akan muter. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.